Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wardaningrum, NIM 1264062021138. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi teori dari ERG. Saya akan menjelaskan tentang cerita atau contoh cerita dari teori ERG. Di salah satu desa memiliki Poskesdes dan seorang bidan yang biasa disebut dengan bidan Angel. Bidan Angel baru bertugas selama 1 tahun di desa tersebut dan ia memiliki kendala selama ia bertugas di Poskesdes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ERG. Teori ERG atau ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, kelahiran 1 September 1940, di mana teori ini merupakan simplifikasi dan mengembangkan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kebutuhan pokok manusia ini diurai Alderfer sebagai simplifikasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow sebagai berikut. 1. Eksistensi atau keberadaan adalah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat rendah dari Maslow, yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, relatedness atau hubungan mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow. Yang ketiga, growth atau pertumbuhan adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan perwujudan dari Maslow. Alderfer berpendapat bahwa pemenuhan atas ketiga kebutuhan tersebut dapat dilakukan secara simulatif, artinya bahwa hubungan dari teori ERG ini tidak bersifat hierarki. Teori ERG merupakan teori motivasi yang menitik beratkan pemahaman terhadap perilaku individu. Hal ini merupakan salah satu dari 4 faktor pendekatan yang mempertimbangkan faktor intrinsik yang menyebabkan seseorang mengambil tindakan tertentu. Menurut teori ERG, dapat saja makin tidak terpenuhi satu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Aspek virustesi regresi teori ERG memiliki efek tambahan pada motivasi kerja. Misalnya, jika seorang manusia tidak diberi kesempatan bertumbuh dan kemajuan dalam sebuah organisasi, ia mungkin kembali untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi jika lingkungan atau keadaan tidak memungkinkan. Ia mungkin kembali kebutuhan akan uang untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi. Selanjutnya yaitu dari semua kegiatan bidan Angel yang dilakukan, bidan Angel mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, sehingga mereka lebih memilih memeriksa mereka terhadap layanan petugas kesehatan. Dari layanan yang diberikan selama ini oleh bidan Angel serta menerapkan sikap yang baik terhadap masyarakat, maka dari itu bidan Angel diangkat menjadi bidan koordinator dari sebelumnya jabatan sebagai bidan desa. Kasus ini berkaitan dengan teori ERG yang menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki, yaitu ekstensi, kebutuhan, dan pemberian persyaratan keberadaan material dasar. Syarat yang dimiliki untuk memelihara hubungan antar pribadi dan kebutuhan sosial dan penghargaan, reward, untuk berkembang pribadi, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang bidan tidak dilihat dari bentuk jabatan atau pangkat, tetapi apa yang dibutuhkan oleh bidan tersebut sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan sesuai jabatan yang setinggi-tingginya. Tetap mulialah dari etika dan moral kita terhadap masyarakat, sehingga jabatan atau pangkat yang tinggi akan datang dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari saya tentang teori ERG. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kepala Desa. Waalaikumsalam Bu Bidan, ada yang bisa saya bantu? Baik Bu Kades, kedatangan saya ke sini ingin berbicara atau merembuk masalah keberadaan saya di desa ini. Sepertinya masyarakat desa ini kurang menerima keberadaan saya 1 tahun ini.
Loh, maaf Bu Bidan, atas dasar apa Ibu mengatakan hal tersebut? Saya memiliki kendala selama bertugas di Pokesdes. Tak lain kendalanya yaitu kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap dukun bayi dibandingkan kepercayaan mereka terhadap bidan desa, Bu. Sepertinya bulan depan saya ingin kembali ke kota Bu. Jangan begitu Bu Bidan. Bu Bidan harus tetap semangat dan tetap mengabdi di desa ini. Kami pasti akan sangat kehilangan Bu Bidan dan pasti kami akan kehilangan tenaga medis seperti Anda Bu. Kami harap Bu Bidan tetap berada di desa kami dan tetap berusaha untuk selalu mendekati masyarakat. Memberikan perhatian yang lebih terhadap masyarakat, khususnya ibu hamil, bersalin, nifas, dan sebagainya. Sebaiknya ibu bidan juga harus rajin memberi penyuluhan tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi bila mereka lebih memilih tidak ingin memeriksakan kondisi mereka kepada petugas kesehatan. Serta bidan Angel juga mengajak bekerja sama dengan dukun bayi dan memberikan pelatihan kepada dukun bayi agar menghindari angka kematian ibu dan bayi. Begitu ya Bu Kades, baik. Akan saya coba nasihat dari Bu Kades. Ini sangat memotivasi dan membuat saya lebih semangat lagi untuk tetap berada di desa ini. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu Bidan, semangat kami pasti akan membantu Bu Bidan. Jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan keluh kesah dan semoga semakin maju ya Bu. Ya,